pertemuan Yesus dengan Petrus beserta penyangkalannya, kira-kira begitu ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada pertemuan atau kejadian ini? Baik, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa kembali bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami di sini, dan pada saat ini kami mohon kiranya Roh Kudus boleh hadir dalam hati dan pikiran kami ketika kami membicarakan, mendiskusikan tentang firman Tuhan. Biarlah kami dapat firman yang hidup ini mendapat tempat di hati kami, dan kami dapat disebut sebagai pelaku firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami, biarlah Roh Kudus berbicara pada lidah hamba-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, izinkan saya juga untuk ini sebentar sharing ya, share screen. Udah kelihatan share-nya? Oke ya? Oke. Nah, Yes. nah kita melihat, baik. Jesus encounter with Peter and his denial. Kita lihat di Matius. Baik, mari kita sama-sama buka bagi yang ada Alkitab, atau bisa baca di sini. Tapi saya bacakan di sini Matius 26 ayat 31 sampai 35. Pada saat ini pada saat yang kita tahu di kebanyakan rumah orang Kristen ada ini perjamuan The Last Supper ya, perjamuan terakhir. Nah, pada saat ini di ayat 26 pasal 26 ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini mana nih? Saya nggak kelihatan. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat berikutnya, akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Nah, ini yang seperti si Sani katakan tadi. Berapi-api, kita tahu Petrus itu orangnya berapi-api. Bukan artinya dia firefighter ya, tapi dia berapi artinya semangat. Dia bilang, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Confidence ini, kalau orang kayak gini nih, confidence. Dia sangat confidence bahwa imannya tidak akan tergoncang, katanya. Tetapi, apa kata Yesus langsung kepadanya? Yesus berkata kepadanya, ayat 34. Boleh dibacakan sisa nih, ayat 34. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Terima kasih Susani. Sudah MC baca ayat lagi. Terima kasih ya. Nah, lihat. Di sini kita bisa bayangkan The Last Supper, kemudian pada saat Yesus, ini seperti profesi ya, seperti nubuat, bahwa akan terjadi, karena Yesus tahu akan masa depan, bahwa dia akan diserahkan, akan tergoncang imannya, kemudian orang akan, murid-muridnya akan tercerai-berai. Nah, tetapi Yesus dengan Petrus dikatakan bahwa semua boleh tergoncang, tapi sekalipun aku tidak. Nah, pada saat itu Yesus langsung berbicara kepada Petrus. Langsung dijawab. Katanya, hati-hati. Sebenarnya aku berkata bahwa sungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Katanya. Tapi dijawab lagi sama Petrus kepadanya. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid lainnya pun berkata demikian juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah Supper, perjamuan terakhir. Pada saat itu, kira-kira pembicaraannya seperti yang tadi adalah kejadian seperti ini. Ya, kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa akan tercerai-berai, kemudian Petrus merasa sangat percaya diri. Yesus mengingatkan Petrus bahwa akan ada penyangkalan. Di situ Petrusnya harusnya mawas diri ya. Kita harusnya berjaga-jaga kalau kita dikasih tahu seperti itu. Ayat berikutnya di Matius 26 ayat 31 sampai 40. Oh, salah ini 31-40, 36 harusnya. Salah tulis ya. Matius 26 ayat 36 sampai 40.
Kemudian setelah The Last Supper itu, perjamuan terakhir, maka Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat taman, kita tahu namanya pertama Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani ini out of topic, teman-teman, cuman saya ingat jadinya dulu Taman Getsemani gara-gara adik saya ini. Saya bercerita sedikit ya. Taman Getsemani ini pernah menjadi pertanyaan pada pendidikan agama pada saat SD adik saya. Jadi saya ingat makanya. Ketika itu pertanyaannya waktu SD dia adalah Yesus berdoa di taman, dia jawab waktu itu Taman Mini. Sehingga waktu itu dipanggil orang tua saya. Jadi makanya saya ingat terus ini dibilang di taman bukan Taman Mini ya, di Taman Getsemani. Lalu berkatalah, jadi dibawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Lalu berkata kepada muridnya, duduk di sini sementara aku pergi untuk apa? Untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus ini. Ayat 37. Lalu katanya, yaitu Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Yesus dengan segala kemanusiaan dan keilahiannya tahu apa yang akan dihadapinya. Kemudian dia merasa sedih. Kita tahu pergumulannya pada saat berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu dia membawa 3 muridnya, merupakan kalau kita bisa katakan support systemnya. Yaitu ada kadang-kadang kita punya teman, inner circle kita mau dia ini ada. Apakah sharing atau menguatkan atau berdoa. Nah di sini Yesus mengajak 3 muridnya berjaga, katanya, dan mulai bersama-sama dengan Yesus katanya, dan berjaga-jagalah dengan aku katanya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman, kita baca ayat berikutnya 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus pergumulannya luar biasa. Kita semua tahu bahwa Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan, bahwa dia harus menanggung semua dosa di dunia ini. Betapa berat pergumulan itu. Dikatakan bahwa sampai dia berdarah. Nah, di sini dia berdoa, dia minta murid-muridnya berjaga dan berjaga bersama-sama dengan dia. Tetapi ayat 40, ada boleh satu teman-teman yang bersedia untuk bacakan di ayat 40 apa yang terjadi ketika diminta berjaga-jaga. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Baik, terima kasih. Terima kasih, Bro. Bang Hanafi. Terima kasih, brother. Ya, lihat ketika ia kembali, dia dapatin apa? Tidur. Dan ia berkata, nggak sanggup apa berjaga-jaga dengan aku? Hanya 1 jam. 1 jam kalau kita berdoa, ya mungkin lama ya, teman-teman. Kita ada doa berantai, permintaan doa. 1 jam itu lama. Tetapi bukan berarti tidak bisa berjaga-jaga. Nah, pada saat ini Yesus meminta dan berjaga-jaga, membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa Yakobus dan Yohanes? Karena dia adalah anak-anak dari Zebedeus. Kemudian Yesus meminta mereka untuk berjaga di Getsemani, seperti yang katakan tadi, dan Yesus berdoa selama 1 jam. Ketika Yesus berdoa dan kembali, seperti Pastor katakan, dia tertidur, seperti digambar di sini ya teman-teman. Murid-muridnya yang disuruh berjaga-jaga inner circle-nya, dengan segala pergumulannya, ternyata tertidur. Padahal Yesus berdoa untuk meminta kekuatan, minum cawan, yaitu dia disalibkan. Pengharapan Yesus kepada yang berjaga didapati bertidur. Kemudian Yesus kembali, karena pergumulan yang begitu besar. Kalau kita lihat, sebenarnya doanya itu hanya, kalau boleh cawan ini lepas daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tetapi dia berdoa 1 jam. Kira-kira intinya begitu, berarti pergumulan yang luar biasa. Dan kemudian Yesus kembali, pergi berdoa kembali. Dalam Matius 26 ayat 43. Ketika Yesus berdoa kembali dan balik kembali kepada murid-muridnya, ayat 26 ayat 43, boleh ada yang bacakan kembali? Volunteer. Ayat 26 ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat.
Yesus sudah mengatakan yang pertama, tolong berjaga-jaga. Kemudian kembali lagi Yesus berdoa. Pada saat kembali berdoa, dia kembali lagi lihat murid-muridnya, dia lihat tidur lagi. Sebab kata-katanya apa? Mata mereka sudah berat. Nah, kira-kira apa? Apa yang menyebabkan ketika Yesus kembali? Udah pertama dibilangin, kedua kali kembali lagi, masih tertidur juga. Apa yang menyebabkan mereka cepat tertidur dan tidak berjaga-jaga? Dan apa yang mereka lakukan di perjamuan malam terakhir? Mari kita lihat apa yang tertulis di Alkitab. Dalam Lukas 22 ayat 24, teman-teman, dikatakan pada saat itu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap apa? Terbesar di antara mereka. Jadi ternyata mereka itu sibuk sebelum malam itu. Malam itu, ketika malam perjamuan terakhir itu, mereka sibuk bahwa mereka mau dianggap sebagai yang terbesar. Mereka berargumentasi. Mungkin siapa kalau lihat di di gambar ilustrasi seperti ini, lihat seperti ditunjuk siapa yang terbesar, saya. Bahkan kita tahu kan bahwa ada yang meminta, ibu-ibu meminta untuk apa? Kalau boleh duduk sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak. Karena mereka tidak tahu. Mereka pikir Yesus datang sebagai raja, untuk raja di Israel. Dan mereka belum tahu untuk nubuatan itu. Dan mereka, istilahnya kalau bisa kita lihat, bilang sekarang, mungkin mereka sibuk. Mereka sibuk untuk mendapatkan posisi, yang satu mau jadi bendahara, yang satu jadi mungkin panglima, perdana menteri, saya nggak tahu. Tetapi yang dia tahu adalah Yesus akan menjadi raja Israel. Wah, ini perlu posisi, katanya. Nah, kadang-kadang kita juga bisa. Mereka menghabiskan energi besar dan fokus mereka untuk hal-hal seperti ini. Untuk apa? Siapakah yang dianggap terbesar? Kadang-kadang ini juga terjadi pada kita. Kadang-kadang fokus kita atau energi kita habiskan apa? Ke hal-hal lain. Jadi fokus dan energi terbesar kita justru kita lakukan seperti hal seperti hobi, pekerjaan, bahkan pada saat shopping mungkin karena ada 1122 atau online apa sebagai macam, atau pekerjaan, studi, dan lain-lain sebagainya. Dan ketika kita habiskan energi kita habiskan fokus kita, sehingga apa yang tersisa dari energi kita kembali kepada Tuhan, kita sudah habis, exhausted. Kemudian ketika Tuhan datang, meminta kita berjaga-jaga, untuk berdoa bersama, kita habis energi dan tertidur. Ini terjadi juga dengan kita. Kita lanjutkan. Matius 26 ayat 45. Tuhan sudah berdoa. Setelah berdoa yang ketiga kali, dan lebih dari 1 jam, dan konklusi dari doanya adalah ketika dia sudah berdoa 3 kali, dia datang kembali kepada muridnya dan berkata, sekarang lain lagi, tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Di dalam Matius 26 ayat 45, lihat, karena Yesus tahu apa? Saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa rombongan Yudas sudah datang ke Taman Getsemani. Taman Getsemani ya teman-teman. Ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus sebagai penjahat. Kita bisa bayangkan, Yudas bersama rombongan itu bukan 1-2 orang atau 3 orang. Mungkin seperti, tanda kutip, ormas-ormas mungkin yang datang untuk menangkap orang. Bahwa, blasfemi itu apa ya? Hujatan terhadap Tuhan. Sehingga mereka datang bersama-sama dan mau menangkap Yesus. Dan Yesus mengetahui akan hal ini. Pada saat itu rombongan Yudas yang besar sudah datang ke Getsemani, dan pada saat datang, Petrus menggunakan instingnya berdiri dan melawan. Dan yang terjadi pada saat itu adalah seperti tertulis dalam Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Jadi ayat-ayatnya sudah ada di sini, teman-teman boleh cek apakah benar apa yang ditulis, tidak ya. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Boleh teman-teman ada yang bacakan lagi? Boleh, salah satu volunteer.
Yohanes 18 ayat 10 sampai 11. Yohanes 18 ayat 10 sampai 11 ya. Yes. Oke. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Terima kasih, Sister Sil. Karena instingnya, Simon Petrus ini kan nelayan. Dia biasa keras, kerja keras, apa segala macam. Dia langsung keluarkan pedangnya, dia mau tebas hingga kena telinga kanannya, dan yang kena imam besar namanya Malkus. Ya, hati-hati nanti ya, kira-kira teman-teman kalau udah punya anak, jangan sampai pleset. Tadi yang bertulis Markus, kepleset jadi jadi L. Nama anaknya siapa, Pak? Malkus. Nah, jadinya beda. Bukan Markus murid Yesus, tetapi Malkus yang ditebas. Hati-hati, teman-teman. Ini pelajaran. Nah, kata Yesus kepada Petrus, Yesus sudah tahu bahwa apa? Sarungkan pedangmu itu. Karena apa? Cawan itu akan saya minum yang diberikan kepada Bapa. Murid-muridnya seketika itu lupa apa yang sudah terjadi. Dibuatkan Yesus pada perjamuan terakhir. Kemudian kita tahu Yesus ditangkap bagikan seorang penjahat ya. Padahal Yesus mengajar pada saat itu. Dan terjadilah apa yang sudah dinubuatkan seperti yang tadi awal pertama, bahwa domba gembala akan dibunuh dan domba akan tercerai-berai. Soalnya udah aware sih harusnya. Di dalam Markus, nah ini yang terjadi. Markus 14:50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi udah ngelawan, nggak apa-apa, udah ketangkap aja, kabur kira-kira. Ini insting juga ini. Insting itu adalah fight, kalau nggak lari, salah satunya. Nah, ini melarikan diri. Seandainya, ini seandainya ya teman-teman, seandainya kita lihat bahwa murid-murid ini sebelum pada malam diamarkan, atau dinubuatkan pada Tuhan Yesus, dia itu tidak tidak berpolitik atau tidak berdiskusi, berargumen tentang siapa yang terbesar, tapi lebih malah satu sama lain support, satu sama lain saling mendoakan bahwa kita akan Yesus sudah mengamarkan, menubuatkan seperti ini, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini, mungkin ya kan? Tetapi ketika mereka diamarkan itu, mereka justru reaksinya reaksi manusia biasa, bahwa loh kok seperti ini. Yang saya harapkan adalah Yesus itu datang menggantikan seperti Raja Daud, Raja Israel, bukan raja yang raja kerajaan surga yang datang. Nah, kita teruskan ceritanya yang sesuai dengan Alkitab. Dan kemudian pada saat itu lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, yaitu dari tempat Taman Getsemani, ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi dia lari Petrus, tetapi ternyata dia ikut-ikut juga dari jauh. Dia bilang, ada apa ini kira-kira? Ya. Kita lanjutkan. Petrus tidak mau terlihat bahwa dia merupakan pengikut Yesus. Jadi nggak mau dekat. Tadinya yang sudah dia bela, ternyata sekarang begitu melarikan diri dan mengikut Yesus dari jauh. Petrus mengikuti dari jauh, tetapi ada murid lain yang mengikuti Yesus. Teman-teman sadar nggak? Mungkin sering dengar cerita tentang ini. Tetapi Petrus mengikuti dari jauh, ada murid Yesus yang mengikuti dari dekat, yang mengikut Yesus pada saat ditangkap. Petrus tidak ingin ditangkap seperti Yesus, tetapi murid yang satu ini justru bersama-sama dengan Yesus. Mari kita lihat apa betul ada murid yang bersama-sama dengan Yesus pada saat ditangkap. Simon Petrus dalam Yohanes 18, saya kecepatan nggak teman-teman? Bacain ayatnya semua segala macam. Nggak apa-apa ya? Oke ya? Oke bang, nggak masalah bang. Nggak masalah ya? Nggak ada yang tertidur kan seperti Taman Getsemani? Oke. Oke. Nggak apa-apa bro, santai aja. Sorry nggak dengar? Nggak apa-apa, santai aja bro. Oh, oke. Siap. Sorry ini berisik, soal rumah dekat. Nggak apa-apa, nggak bro, santai aja. Oke. Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Gantian dong. Boleh saya bacakan teman-teman. Yohanes berapa?
Yang 18 ayat 15 sampai 16. Oke, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal imam besar, kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Sih teman-teman, jadi ada murid Yesus yang mengikuti Yesus. Kemudian dia kenal sama imam besar itu. Masuk, kalau digambarkan di sini adalah Yohanes. Yohanes yang ikut bersama dengan Yesus. Tapi kenapa Yohanes, bukti-bukti nanti kita bicarakan topik berikutnya ya. Yohanes ikut bersama dengan Yesus, kemudian sudah membawa Petrus untuk masuk kembali ya. Karena secara spiritual juga seharusnya jangan menjauh daripada Yesus. Karena ketika ada masalah, jangan menjauh dari Yesus, tetapi tetap mendekat kepada Yesus. Dalam Matius 26 ayat 58. Oke. Nah, setelah Petrus dibawa, kemudian dia keluar lagi. Dalam Matius 26 ayat 58, teman-teman. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, yang tadi ya, imam besar. Dan setelah itu, tutup. Dan setelah masuk ke dalam tadi yang dibawa oleh Yohanes, kemudian dia keluar lagi. Ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Dia begitu masuk, dia tidak mau terlihat akrab atau terlihat betul-betul punya suatu hubungan dengan Yesus. Makanya dia keluar, kemudian dia mencoba untuk berbaur, untuk mingle, atau ya untuk tidak kelihatan lah bahwa dia itu salah satu pengikut Yesus. Ya, tadi dikatakan di sini. Itu dilakukan Petrus. Ini Petrus. Kita lanjutkan teman-teman. Di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 8, saya yang bacakan. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah. Nah, ketika di pengawal itu di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Kita lihat gambar di situ. Kemudian ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. 68. Tetapi apa jawab Petrus? Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi, serambi muka dan berkokoklah ayam. Nah, pada saat berkokok ayam ini adalah penyangkalan pertama daripada Petrus. Bahwa dia mengatakan dia tidak mengenal akan Yesus. Ini adalah penyangkalan Petrus yang pertama, dan ayam berkokok satu kali. Yesus sudah mengingatkan bahwa kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal sebanyak 3 kali. Nah, ini seperti warning, ya, bahwa akan 3 kali, kemudian ayam akan berkokok. Tetapi pada saat Petrus menyangkal pertama kali, ayam sudah berkokok. Ini seharusnya menjadi suatu teguran buat Petrus, bahwa ternyata jangan sampai menggenapi nubuatan yang telah dilakukan yang sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa dia akan menggenapinya. Dan kadang-kadang kita juga begitu. Kadang-kadang Tuhan mengirim kita suatu isyarat, kalau bukan teguran saya bilang, isyarat bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan atau tidak di track-nya, tidak salahnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak terbiasa atau tidak sensitif untuk mendengar akan seruan Tuhan atau panggilan Tuhan atau tuntunan Roh Kudus. Sehingga sama seperti Petrus, ketika ayam berkokok 1 kali, lanjut katanya. Dia tetap tidak kenal. Markus 14 ayat 30. Karena ingat, di dalam Markus 14:30 kata Yesus apa? Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga loh, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, tadi ayam berkokok sekali. Sekali lagi nih, berarti udah 3 kali menyangkal. Yang pertama, jadi kita harus aware, teman-teman. Ini diajarkan untuk aware, untuk mendengarkan daripada isyarat daripada Tuhan. Kita lanjut. Dalam Yohanes 18 ayat 17 dan 18. Wait.
Oke. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Poin-poinnya adalah Petrus berbaur bersama mereka, bahwa tidak ingin terlihat menonjol, bahwa dia tidak lihat bahwa ini pengikut Yesus, bahwa saya adalah orang pada umumnya. Ya, menjadi pengikut Yesus itu bukan berarti harus menonjol. Tetapi ketika kita berjalan dengan Yesus, kita menjadi orang yang berbeda dengan sendirinya. Apakah di dalam keseharian kita, di dalam tabiat kita, dan biasanya pengikut Yesus itu adalah menjadi berkat untuk sekeliling kita. Dan yang membedakannya juga adalah orang Kristen akan mempunyai prinsip yang berbeda dengan orang dunia pada umumnya. Jadi itu yang melihat berbaur, tetapi terlihat berbeda. Kita bisa bergaul bersama siapa saja, karena Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kita berbaul. Tidak memandang muka, tidak memandang siapa, status apa segala macam, tetapi ada yang menonjol daripada kita. Yaitu orang Kristen pada umumnya mempunyai tabiat kekristenan, kalau saya bilang. Kemudian bisa menjadi berkat untuk sekelilingnya dan mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan orang-orang dunia. Oke, teman-teman, kita lihat bagaimana perilaku Petrus pada saat menyangkal Yesus. Oke, Matius 26 ayat 70-74. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Yang pertama ya teman-teman ya. Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, kemudian seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang di situ, orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pressure makin tinggi, ya, pressure makin tinggi, kemudian dia makin menyangkal, ketika kedua kali ditanya, sudah bersumpah. Saya nggak kenal, aku tidak kenal orang itu. Padahal sama, kadang-kadang kita tidak mau kelihatan sebagai orang Kristen. Atau malu. Kalau saya pernah, secara pribadi, saya waktu kecil ya ini ya, saya besar di lingkungan mayoritas. Ya, mayoritas saya minoritas, ya kan, minoritas. Jadi ketika dikatakan bahwa saya orang Kristen itu ada rasa bukan malu, tetapi lebih kepada takut pada saat itu. Nah, ini yang apa? Yang Tuhan Yesus tidak mau kita. Bahwa orang Kristen itu tidak menyangkal, Kita tidak bisa menyangkal kita sebagai orang Kristen dalam kondisi apapun. Dan tidak perlu sampai seperti Petrus, sampai menyangkalnya dengan bersumpah. Karena begitu pressure begitu tinggi ya, pada saat kita nggak tahu kondisi seperti itu pada saat itu secara mental kepada Petrusnya. Ya, kita takut dan kita prasangka bagaimana orang akan membicarakan, oh itu orang Kristen katanya, bukan Kristen, Kristen katanya. Orang-orang Kristen katanya. Itu gimana itu? Salah gini-gini dia kalau saya temenin nanti kristenisasi atau apapun. Banyak hal seperti itu. Banyak kita berprasangka bahwa orang akan membicarakan kita, khususnya apalagi kita di lingkungan mayoritas, kita tidak malu atau banyak hal-hal yang menghambat kita untuk apa? Bisa mengakui bahwa kita ini adalah orang Kristen. Selanjutnya kita lanjutkan di dalam Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah satu seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Kok bisa tahu ya? Orang bilang itu nyata dari bahasamu katanya. Ya, Matius 26 ayat 73. Ternyata Petrus sudah lama bersama dengan Yesus sehingga tutur katanya serupa dengan Yesus. Ketika orang Kristen sudah lama berjalan secara pribadi bersama-sama dengan Yesus, ada perubahan
yang terjadi. Kita tahu Petrus adalah seorang nelayan, orang kasar, keras. Mungkin sumpah serapah ini sudah biasa dilakukan, mungkin ya. Tetapi orang itu katakan, dan itu nyata dari bahasamu. Bahasa apa? Apakah bahasa Sunda, bahasa Jawa? Maka dilihat, oh ini kalau orang ngomong ini, oh ini Kristen, soalnya ngomongnya begini. Enggak. Tetapi tutur katanya yang serupa dengan Yesus, yaitu penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kasih, penuh dengan kedamaian ketika berbicara. Itu yang didapatkan dari seorang Kristen ketika berjalan berdampingan selalu dengan Yesus. Ini yang terjadi dengan Petrus juga. Sampai orang tahu, boleh dikatakan bahwa itu nyata dari bahasamu, katanya. Ketika dikatakan begitu, mulailah keluar. Ketika Petrus jauh daripada Tuhan Yesus, tidak berjalan bersama-sama lagi dengan Yesus, maka tabiat dia kembali kepada tabiat yang dulu. Sama seperti kita. Ketika kita tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, berjalan secara pribadi, tidak bersama-sama dengan Yesus, maka perubahan tabiat yang baik itu lama-lama berubah, kembali ke tabiat awal. Seperti di dalam Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus, bukan bersumpah lagi teman-teman, tapi mengutuk. Ya, mengutuk dan bersumpah. Dua, ini double. Dia udah kepepet banget kali. Udah saking ininya sampai dikeluarin semua. Petrus mengutuk, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Teman-teman, ketika ini diingatkan kembali, bahwa ketika kita, saya akan ulang-ulang ini, bahwa ketika kita jauh daripada Tuhan Yesus, tidak berjalan bersama-sama, tabiat yang tadinya sudah mulai serupa dengan Tuhan Yesus, mulai kembali kepada tabiat lama. Disinilah sama seperti Petrus, bahwa Petrus ketika menyangkal yang ketiga kali, dia mulai mengutuk dan bersumpah. Dan apa yang terjadi? Petrus diingatkan kembali. Ketika itu terjadi, dia katakan, dan ayam berkokok, secara sadar, dia diingatkan kembali akan teguran atau peringatan yang telah dikatakan oleh Yesus. Yang dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 60-61. Saya bacakan Lukas 22 ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu apa? Di ayat 61, ini sudah 3 kali dia menyangkal. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Teman-teman bisa bayangkan, pada saat Petrus menyangkal Tuhan untuk ketiga kali, dan ayam berkokok, pada saat itu juga mata Petrus melihat kepada Yesus, dan Yesus memandang kepada Petrus. Maka teringatlah bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Tatapan Yesus pada saat menatap Petrus yang telah menyangkal 3 kali, bukan tatapan marah, teman-teman, tetapi tatapan yang mengampuni. Tatapan bukan yang mengatakan, bukan seperti orang zaman sekarang, I told you, kan benar kan gue udah bilang, bukan. Tetapi tatapan penuh kasih. Tatapan yang mengatakan bahwa apapun yang kau lakukan, aku mengasihimu. Tatapan yang mengatakan bahwa kembali kepadaku. Teman-teman, berapa sering kita sebagai umat-umat Kristen, anak-anak Tuhan, kita mungkin sama seperti Petrus, telah melakukan hal yang menyangkal Tuhan, menyalibkan Tuhan mungkin, atau terlalu jauh kita pergi daripada Tuhan. Tetapi ingat teman-teman, Tuhan telah menatap teman-teman dan saya ketika hal itu terjadi, dengan mata penuh kasih, dengan kelemah lembutan, membawa kita untuk kembali kepadanya. Bahkan kita tahu, dengan berdarah Tuhan Yesus pada saat disalibkan, ketika paku ditanamkan ke tangannya, Tuhan Yesus masih berkata, Bapa, ampuni mereka, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti itulah Tuhan Yesus katakan pada kita sebagai umat Kristen. Kita boleh jauh
Kita boleh mungkin terlalu jauh sekarang pada saat ini pada Tuhan. Tetapi Tuhan memandang Anda dan saya dengan penuh kasih, dengan penuh kelemah lembutan, untuk bila katakan, datang kembali kepada saya. Bahwa yang dia inginkan adalah pertobatan daripada orang-orang untuk datang kembali kepadanya. Apa yang terjadi ketika Petrus melihat tatapan Tuhan yang penuh kasih, penuh damai, penuh pengampunan di dalam Lukas 26 ayat 22. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita sedih, kita boleh berduka ketika kita melakukan hal yang sama seperti Petrus lakukan. Kita telah menyangkal Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam tabiat kita, perkataan, tingkah laku. Tetapi yang penting adalah pertobatan, seperti yang Petrus lakukan. Lalu ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman, karena Tuhan Yesus telah berdoa untuk Petrus di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf teman-teman, underline, insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Insaf adalah pertobatan. Kita mungkin telah ditampi seperti gandum, bahwa setan telah mencoba melakukan segala hal di dalam kelemahan kita, di dalam kedagingan kita, untuk supaya kita ditampi untuk jatuh, tidak seperti mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berdoa untuk saya dan teman-teman semua di sini, bahwa supaya iman kita tidak gugur, tetap setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan kesalahan dan bertobat, kuatkanlah saudara kita. Kuatkanlah saudaramu. Seperti Petrus, ketika dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ayam berkokok, dia bertobat, menangis, dan bertobat dengan sedihnya. Dan apa yang terjadi? Ketika dia kembali dengan penuh harapan kepada Yesus, mengosongkan dirinya, dikuasai oleh Roh Kudus, ketika masa hari Pentakosta diisi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Begitu besar kuasanya, menguatkan saudara-saudaranya. Dan inilah yang menjadi pelajaran kita, bahwa kita, umat-umat Tuhan, teman-teman yang sedang ada di sini, anak-anak Tuhan, pada saat kita jatuh, ingat bahwa Tuhan berdoa untuk engkau dan saya, supaya iman kita tidak gugur, dan kita boleh bertobat, dan kita menguatkan saudara kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saya dan kamu. Tuhan Yesus memberkati.